ability biasanya dengan kondisi sekolah gitu. Nah, terus yang keterampilan juga basic ya, seperti bagaimana kita membuat lesson plan, planningnya gitu, atau mungkin kayak di sekolah itu rencana pembelajaran RPP, kemudian bagaimana kita penggunaan teknologi juga. Penggunaan teknologi itu sangat penting ya teman-teman, karena kalau misalkan di sekolah internasional itu biasanya menggunakan teknologi, biasanya seperti Classroom, Canva, Kahoot itu sangat-sangat sering sekali digunakan. Bahkan anak-anaknya pun itu suka banget pakai itu. Bahkan kalau di sekolahku itu untuk projectnya itu sangat digunakan adalah paling sering adalah Canva. Jadi anak-anak kelas 1 tuh udah bisa banget buat Canva. Bahkan coding itu juga. Jadi kayak buat game mereka ataupun yang lain-lain gitu. Terus juga kita skill sosialnya, bagaimana kita public speaking, itu karena kita bakal berhadapan dengan orang banyak, dengan anak-anak, dengan parents, dengan tamu, dan lain-lain. Terus kita bagaimana bisa problem solving nih dengan semua masalah yang ada di sekitar, dengan anak-anak, pertama di kelas. Gitu. Oke. Terus untuk tantangan ya, beberapa teman mungkin yang mungkin belum pernah untuk join di sekolah internasional atau mungkin NAS Plus itu bisa juga dicoba gitu. Jadi beberapa mungkin ada yang tantangannya mungkin harus yang teman-teman hadapi, harus bisa bagaimana menghadapinya itu adalah bagaimana kita beradaptasi dengan budaya internasional. Bahkan ada juga guru-guru itu yang dari internasional, jadi ada WNA juga nih yang masuk kerja di sekolah internasional itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan budayanya, baik dengan orang-orangnya, dengan anak-anaknya, ataupun dengan budaya di sekolah itu, gitu. Kemudian standarnya tinggi pasti, standarnya tinggi apalagi ini sekolah internasional, sekolah swasta di bawah yayasan biasa seperti itu. Nah biasanya beban kerja tinggi, terus juga apa ya? Bias, kalau biasanya kan ada kayak target gitu kalau misalkan marketing, tapi kalau kita tuh targetnya adalah target pembelajaran. Jadi ada beberapa ekspektasi, ekspektasi itu tidak hanya dari sekolah tapi juga dari um, parentsnya biasanya itu sih yang menjadi kendala. Terus juga komunikasi. Nah, komunikasi juga. Kalau di sekolahku itu ada namanya hari berbahasa Inggris, hari berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau biasanya di sekolah yang benar-benar dia punya aturan ketat, itu dia tidak diperbolehkan nih guru ataupun siswa berbicara bahasa Indonesia. Jadi ada cerita dari temanku kalau misalkan dia ketahuan berbicara bahasa Indonesia itu bakal kena SP kayak gitu. Jadi tergantung sekolahnya. Nah, terus juga perbedaan gaya belajar dari anak-anak, terus juga kita harus menyesuaikan nih dengan berbagai karakter anak-anaknya gitu. Tapi jangan khawatir ya, jadi gitu semuanya kita belajar, terus biasanya kita tuh bakal ada trainingnya dulu nih, biasanya satu bulan paling lama. Terus juga biasanya 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Terus ini. Nah, jadi gimana sih tips suksesnya? Ya, yang pertama kita harus upgrade nih, karena namanya internasional berarti kita bakal berkomunikasi dengan bahasa Inggris, mengajar dengan bahasa Inggris kayak gitu. Berarti kita harus upgrade kemampuan. Gak apa-apa banget kita sadar dengan kemampuan kita, tapi kita belajar gitu. Yang penting kita jangan menyerah, tetap belajar kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut pelatihan yang berbasic dengan pendidikan itu nggak apa-apa banget, ikuti teman-teman. Kalau lagi ada kesempatan ikuti. Terus juga bangun portofolionya. Jadi misalkan dari mengajar les itu kan bisa nih didokumentasikan tuh penting banget loh. Bisa masuk portofolio. Jadi bisa menjadi evidence teman-teman nih nanti gitu. Terus juga kalau misalkan sering join untuk di komunitas, bisa banget nih komunitas guru internasional dari LinkedIn, di Instagram tuh banyak juga. Terus yang terpenting adalah percaya diri gitu. Percaya diri dengan kemampuan teman-teman, tetap menjadi diri teman-teman sendiri, tidak usah diputer, nggak usah. Karena anak-anak tuh biasanya udah tahu bagaimana sih karakter teman-teman gitu kan. Bagaimana teman-teman berinteraksi dengan mereka tuh mereka udah tahu anak-anak ataupun dari parentsnya gitu. Pokoknya tetap percaya diri, jangan menyerah gitu. Nah, itu ya mungkin dan satu hal penting yang pengen aku sampaikan adalah guru yang hebat itu bukan yang mengajar tempat yang paling mewah
Bukan itu, bukannya aku di mana, aku di sekolah internasional, aku sekolah paling bagus, enggak. Tapi yang membuat setiap ruang kelas itu menjadi bermakna, dimanapun kita berada gitu. Jadi kita bagaimana bisa menginspirasi anak-anak, kita bisa memberikan motivasi setiap hari, bisa memberikan kehangatan untuk anak-anak. Itulah menjadi guru yang terbaik gitu. Jadi bukan di mana kamu bekerja, sekolahnya seperti apa, tapi bagaimana kita memberikan kehangatan itu, motivasi itu ke setiap hari kepada anak-anak kita. Gitu mungkin yang bisa aku share, Kak. Mungkin ya teman-teman yang mau berbagi pengalamannya ataupun mau bertanya boleh banget nih. Gitu. Oke, thank you Kak Emil. Insightful ya. Jujur aku lebih sering dapat informasi tentang sekolah dalam aja nih Kak, sekolah nasional ya. Kalau internasional aku masih cukup Eh, jarang nih dan ini bermanfaat banget sih dan banyak hal yang baru aku tahu dan teman-teman lainnya juga pasti mungkin ada yang baru tahu begitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Boleh banget tulis di kolom chat atau raise hand buat open mic. iya boleh banget. Mumpung lagi ada pemateri kita yang sangat apa ya, jujur aku cukup mendengar kakak tuh cukup tenang, cukup enak didengar gitu kak. Jadi materinya gampang sih masuknya. Oke. Tadi ada yang bertanya nggak sih Kak, perasaan dia? Oh iya, dari Kak Tika nih kak. Ada batas usia nggak untuk apply sekolah internasional? Hmm, kalau sebenarnya kalau batas usia itu tergantung ya Kak, tergantung banget untuk masing-masing sekolahnya. Nah, tapi kalau biasanya itu standarnya adalah maksimal itu di 28 biasanya kalau di sekolahku gitu. Di beberapa sekolah yang lain aku juga lihat tuh pokoknya di bawah 30 gitu. Tapi kecuali nih teman-teman punya banget pengalaman yang banyak, terus juga sangat-sangat bisa dipertimbangkan tuh bisa banget gitu. Terus sebenarnya nggak usah takut sih untuk masalah usia. Yang penting kita tuh punya pengalaman dulu dan tunjukkan rasa ingin belajar kita gitu sih. Oke, itu umur 28 tuh untuk berbagai posisi atau gimana ya, Kak? Soalnya kan tadi Kakak jelasin ya, Uh, ada yang untuk mengajar, ada yang untuk jadi uh, wali kelas, ada jadi uh, apa segala macam. Itu kira-kira semua posisi sama, Kak, batasan umurnya? Biasanya sama sih Kak. Oh, oke. Sorry, kalau misalkan pengajar, itu biasanya pengajar, terus untuk pembuat kurikulum, itu biasanya sorry, sorry banget Kak. Aduh, Aman-aman. bentar ya Kak, sorry banget nih. Oke. Oke, nah jadi kebiasaannya untuk em, usia 28 itu adalah lebih ke homeroom teacher, special subject, sama curriculum developer biasanya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman mau apa, memimpin sekolah, jadi leadernya, jadi wakil kepala sekolah ataupun jadi prinsipalnya, nah itu lebih dari 28 nggak apa-apa. Biasanya bahkan mereka tuh minta minimal pengalaman mengajar dan menjadi pemimpin itu 5 tahun biasanya kayak gitu. Jadi benar-benar lebih banyak pengalaman yang dilihat kalau misalkan kepala sekolah. Tapi kalau misalkan pengajar, pembuat kurikulum ataupun yang sebagai teacher koordinatornya itu biasanya ada minim apa ya maksimumnya kayak gitu. Oke, thank you, Kak. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Rifa. Hmm, Apa ada rekomendasi pelatihan kurikulum internasional? mm-mm. Nah, izin jawab ya Kak. Jadi kalau misalkan untuk pelatihannya sendiri itu biasanya aku ikutnya dari sekolah gitu. Nah, jadi biasanya ada dibuka untuk umum juga nih kalau dari aku ya. Kalau dari aku tuh eh, dia memang benar-benar bahas untuk kurikulum sebenarnya nggak cuma dari kurikulum kita aja, tapi bagaimana membuat kurikulum yang baik kayak gitu. Biasanya kakak bisa cek dari sekolah itu biasanya ada membuka sering pelatihan, biasanya buka aja nih kayak sekolah apa yang kakak mau, biasanya kan kayak high scope atau sekolah Singapore International School gitu kan dan lain-lain gitu. Nah terus untuk yang
biasanya tuh di Instagram itu bisa join di komunitas kayak gitu. Biasanya ada tuh dibuka di list untuk beberapa pelatihan-pelatihannya kayak gitu Kak. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Rifa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak, apa bedanya Mm-mm. kurikulum Singapura, Mm-mm. Cambridge, dan kurikulum Indonesia? Oh, oke. Perbedaan kurikulum ya. Oke. Nah, jadi yang ini tadi Kak, oh, sorry aku kayaknya perlu share lagi nih. Boleh. Oke, sebentar ya. Nah, balik lagi yang ini. Nah, sebenarnya mirip-mirip aja nih kayak di beberapa kurikulum ini gitu ya. Nah, jadi kalau spesifiknya yang benar-benar spesifik itu adalah kalau yang pertama yang Cambridge itu adalah dia fokusnya itu adalah yang di sini. Thinking skill-nya, creativity, research gitu. Nah, terus kalau misalkan yang di pembelajarannya pun ini juga dia fokus ke apa biasanya kayak yang penelitian research gitu biasanya English, Math, Science gitu ya biasanya. Terus kalau misalkan yang di Singapore itu dia fokusnya juga hampir sama, dia ke thinking skill, creativity, research. Tapi itu lebih ke dia tuh mirip ke IB biasanya kayak gini. Ada juga untuk pengembangan si apa namanya karakter gitu, karakter anaknya. Jadi dia itu kayak kita biasanya itu ada fokus untuk pembelajaran soal-soal pembaca pengetahuan gitu pengetahuannya itu jadi untuk di Cambridge terus juga di IB ataupun di Singapore itu benar-benar di fokus ke pengetahuannya gitu jadi anak-anak bakal ikut tes nanti gitu kan ada setiap berapa ya kayak 3 bulan sekali itu ada ujiannya kayak gitu nah terus juga eh, kalau di yang Singapura itu biasanya penanaman karakter juga karakternya itu benar-benar ditanamkan kayak berpikirnya global gitu seperti apa karena biasanya untuk yang di kemampuan berpikir global dan lain-lain itu ada pembelajarannya sendiri biasanya kayak gitu jadi ada kayak value atau apa ya learner outcome kalau di sekolahku gitu ya yang kita gunakan untuk pembelajaran sehari-harinya kayak gitu terus kalau dengan kurikulum nasional biasanya itu lebih tepatnya adalah ke kalau sekarang kan sebenarnya hampir mirip ya dia mulai upgrade nih untuk kurikulum merdeka kayak gitu. Nah jadi ada pengembangan untuk skill anak juga ada untuk karakternya dan lain-lain. Tapi sekarang itu kalau di nasional biasanya adalah dia fokusnya lebih ke pembelajaran anak-anak itu kepada guru gitu, nggak ke anak-anaknya. Tapi kalau biasanya sekolah internasional baik itu di Cambridge, terus IB, kurikulum Singapura dan lain-lain, kurikulum Amerika juga, dia itu biasanya memang benar-benar fokus ke pembelajaran. Yang pertama ke pengetahuan, ke knowledge-nya, pengetahuan, terus yang kedua adalah ke penanaman karakter anak itu. Dan biasanya memang basicnya adalah ke active learning gitu sih. Oke, thank you Kak Emil. Semoga terjawab ya Kak Alvino. Ini ada pertanyaan dari Kak Kiko. Hai Kak, maaf di luar konteks mau tanya. Jika mau daftar Mm-mm. S2 tapi sudah jadi guru PNS itu, selama kita menjabat guru sambil daftar S2, apakah nantinya saat sudah S2 bisa beralih untuk mendaftar menjadi dosen lingkup PNS atau tetap posisi guru ya Kak? Kira-kira Kak Emil tahu nggak ya kalau soal PNS-PNS ini? Oh, jadi dia itu gimana nih? Oh, daftar S2 gitu ya. Heeh. Jadi Udah jadi pertamanya dia guru tapi sekarang kayaknya baru daftar S2 lagi gitu. oke. Oh, aku mau berbagi pengalaman dikit nih mengenai PNS-PNS gitu ya. Nah, jadi ada temanku gitu kan, ada temanku dia dia tuh sebenarnya belum S2 waktu itu, belum S2. Nah, kemudian dia join di sekolahku itu sebagai guru dengan S1 gitu. Tapi dia udah ada niat atau rencana untuk mendaftar S2 kayak gitu. Nah, tapi waktu dia masuk itu dia belum ada, belum join S2 gitu kan. Jadi dia ikut sebagai guru dia di beberapa tahun kayak gitu. Nah, kemudian dia sambil dia nggak apa-apa banget. Bahkan sebenarnya di sekolah itu dia memberikan keringanan untuk kita lanjut S2 ataupun ikut PPG biasanya kayak gitu. PPG dalam jabatan biasanya. Nah, kemudian si temanku ini dia itu
sambilan S2 juga biasanya kayak di hari Jumat dia izin harus bimbingan dengan dosen dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya setelah S2 dia tetap lanjut sebagai guru dulu. Dia belum ada ikut tes sana sini gitu. Jadi dia benar ikut S2 udah selesai gitu kan. Nah, terus oh ya teman-teman kalau misalkan nih teman-teman ada naik pendidikannya gitu jadi S2 itu biasanya bakal naik juga untuk dari gajinya gitu. Ada pertimbangan nih dari sekolah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang di apa sih namanya? Ada temanku itu dia lanjut nih di tahun kemarin banget dia lanjut untuk ikut tes. Jadi dia coba nih karena kan dia udah S2 dia coba mau jadi dosen kayak gitu. Oh ternyata dia lolos. Nah tapi gimana Kak gitu kan? Gimana nih dengan mengajarnya apakah dia tetap bisa gitu. Nah tergantung. Nah kalau misalkan temanku itu posisinya adalah full time karena biasanya untuk di sekolah internasional itu semuanya itu full time. Jadi walaupun kita kontrak kontrak berapa tahun gitu kan ataupun seperti apa itu biasanya tetap full time. Jadi masuk dari Senin sampai Jumat, jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 biasanya kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa subjek, special subject namanya, kecuali teman-teman jadi special subject nih. Kalau special subject kayak religion, terus juga ada beberapa kayak math mungkin ataupun olahraga biasanya nggak terus masuk tiap hari itu biasanya freelance jatuhnya gitu jadi bisa sambilan ada beberapa temanku juga nih yang bisa sambilan tapi kalau misalkan homeroom teacher itu nggak bisa gitu jadi memang harus stay di sekolahnya tapi kalau misalkan masih berminat juga dan dari dosen minat juga nih menjadi guru nggak apa-apa banget tapi kita sebagai special subjectnya gitu. Oke. Nah, Thank terus you apa Kak lagi nih? Emil. Ada lagi nih dari Oke. Kak Nurul. Kak boleh jelasin lagi perbedaan skill yang dibutuhkan untuk posisi kurikulum developer dan learning support? Mm-mm. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya hampir mirip ya antara kedua ini gitu. Dia sama-sama kayak orang di belakang layar gitu. Nah, tapi kalau kurikulum developer itu kan memang dia basicnya untuk pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama basic skillnya adalah kita memahami kurikulumnya. Terus bagian-bagian tuh banyak banget ya di kurikulum biasanya. Bagaimana untuk skill yang dibutuhkan, pengetahuannya, dan lain-lain gitu. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau di tempatku itu untuk skill yang dibutuhkan dari kurikulum developer itu adalah dia pernah mengajar. Dia udah pernah mengajar. Jadi biasanya tidak mungkin kurikulum developer itu bukan seorang guru. Setidaknya itu dia punya pengetahuan atau pengalaman dalam bidang pendidikan yang benar-benar atau misalkan nih udah S2 berarti dia biasanya kayak teknologi pendidikan. Nah, itu biasa seputar itu. Teman-teman yang punya background itu bisa juga nih, itu yang pertama. Terus juga yang kedua itu memahami kurikulumnya, baik itu dari hal-hal sepele dan lain-lain gitu. Bagaimana pengetahuan yang harus dimasukkan di kurikulum dan lain-lain. Terus kalau misalkan learning support itu biasanya kayak teacher koordinator. Jadi itu yang mengawasi teman-teman biasanya di kelas, tapi dia tuh nggak masuk terus tiap hari biasanya. Jadi kayak diobservasi ketika teman-teman diobservasi itu di si learning support itu yang masuk bakal melihat nih teman-teman ngajarnya seperti apa ya gitu. Jadi uh, skill yang utama dibutuhkan ya tentunya memahami nih bagaimana handle kelas. Kurikulum pun harus diketahui si learning support. Dan biasanya kalau teman-teman punya kendala dalam mengajar dan lain-lain itu biasanya datangnya ke learning support kayak gitu. Kalau kurikulum developer itu fokusnya adalah pengembangan kurikulumnya. Kalau misalkan learning support itu adalah ke problem solving ketika guru-gurunya punya masalah kayak gitu. Oke, thank you Kak Emil. Menurutku udah cukup jelas ya Kak Nurul. Semoga Mm-mm. bisa dipahami. Kalau masih belum paham boleh banget buat tanya lagi. Next pertanyaan dari Kak Mm-mm. Fahmi. Halo Kak, mau nanya dong lowongan kerja di international school itu biasanya bisa ditemukan di mana aja ya? Apakah ada situs khusus atau portal tertentu? Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk sekolah internasional itu biasanya lowongan di LinkedIn, itu teman-teman nggak apa-apa banget yang mungkin belum punya LinkedIn dibuat. Itu penting banget. LinkedIn itu follow aja semua sekolah yang
teman-teman minat gitu. Biasanya sekolah Cikal itu sering banget buka. Terus sekolah SIS itu juga. Terus ada juga IGS kalau namanya di Palembang. Terus High Scope juga biasanya gitu. Terus yang kedua itu dari Instagram masing-masing sekolah. Itu juga sering dibuka. Ataupun di Instagram loker itu, tapi loker guru biasanya kalau internasional tuh sering kerjasama juga gitu. Tapi yang paling sering adalah LinkedIn sama situs Instagramnya di Instagram si sekolah masing-masing gitu. Terus juga biasanya ada beberapa juga sih yang kayak di Glints, terus di beberapa web kerja, situs kerja itu juga beberapa kerjasama, tapi nggak banyak. Tapi yang lebih sering itu ada LinkedIn sama Instagram sekolahnya gitu. Jadi yang belum punya LinkedIn nggak apa-apa banget nih. Mulai buat ya, itu sangat penting. Iya kan, Kak? Banget, Kak. Soalnya aku juga Banget. pernah lihat, Kak, lagi Heeh. cari-cari loker kan, ada tuh sekolah Cikal, terus minggu depannya aku nyari lagi masih Mm-mm. ada lagi lowongan dari sekolah Cikal. Benar-benar. Oke, thank you Kak Emil. Pertanyaan selanjutnya Mm-mm. dari Kak Kiko. Oh gitu, berarti jika sambil ngajar tapi kuliah S2 juga, misal mau switch karir ke dosen bisa ya Kak? Bisa banget, Bisa. nggak apa-apa banget. Jadi kalau misalkan punya impian belum menjadi dosen tuh nggak apa-apa banget. Malah sekolah tuh support banget loh. Kalau kayak di sekolahku ya dia tuh punya program juga nih beasiswa kayak gitu. Nah jadi uh, tapi tergantung ya ada yang S1 ada bukan S1 sih lebih ke penyetaraan gitu. Ada juga yang S2 biasanya beberapa sekolah gitu. Jadi kalau yang di sekolahku itu dia penyetaraan SD gitu. Jadi dikuliahkan nih, dikuliahkan kembali. Dan itu full banget dari biaya dari sekolah. Tapi ada beberapa juga nih sekolah yang memang dia udah kayak mengapresiasi guru-guru yang di sana, dia juga memberikan kesempatan nih untuk lanjut S2. Tapi nggak semua guru gitu. Jadi makanya ketika kita bekerja, kita harus menunjukkan performance yang baik gitu. Oke, thank you Kak Emil. Ada lagi pertanyaan dari Kak Mm-mm. Alvino. Di era sekarang kalau udah punya karir jadi guru, apa boleh punya karir lain seperti punya bisnis, penulis buku, peneliti? Semua ini hobi saya. Boleh ya Kak, pastinya kayak Kak Emil Waduh, tadi jadi banyak muse, banget nih. modeling. Iya, boleh banget loh. Itu nggak dilarang sama sekali. Malah sekolah tuh biasanya support banget si guru-guru yang kreatif, yang punya banyak kegiatannya, terus banyak eh, karyanya. Itu sangat-sangat diapresiasi. Bahkan tuh parents itu juga sangat suka dan mengapresiasi karya-karya dari guru. Bener loh, kayak temanku, dia punya buku nih, dia sering banget menerbitkan buku. Dia sampai dibeli sama beberapa parents gitu, karena udah dijual gitu. Terus juga ada beberapa temanku yang punya bisnis juga. Itu sangat-sangat disupport banget loh dari sekolah, baik dari teman-teman kita, rekan kerja ataupun dari parentsnya. Gak apa-apa banget, bagus banget loh Kak, Kak Alvino, keren. Wah, lumayan banget ya Kak ternyata parents parents pada ngedukung apa karya guru, jualannya si guru dan lain-lain. Bener. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Kak. Tapi sebelum Mm-mm. ditutup, izin dokumentasi sebentar ya Kak. Oh boleh Buat boleh. teman-teman yang lain yang mau on cam boleh banget, on cam dulu. Yang buru-buru mau ambil kerudung dulu juga boleh banget. Halo Kak Halimah, boleh banget, lagi di jalan ya? Duh, sempat-sempatnya nih. Iya, mungkin sebelum dokumentasi bareng-bareng ini ada sertifikat dari Ofrim Kak, aku izin dokumentasi Kakak dulu